Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Presiden perintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Trepanasi. Tempurung ya? Tempurung, siap. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjalnya turun, sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus cuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, siap. Kita cari transplantasi. Kita transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjalnya sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela... Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di depan Gedung DPR RI Jakarta dan Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Indra, selamat sore Ervan. Kita ke Indra terlebih dahulu. Indra, seperti apa situasi di depan Gedung DPR malam ini? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di depan gedung DPR RI saat ini sudah terpantau amat kondusif sekali, Davi. Dan tadi memang kalau kita bisa informasikan pada pukul 13.01 siang tadi disempat masa aksi melakukan aksi demonstrasi. Yang mana ini dari gabungan dari mahasiswa di Jakarta khususnya. Dan namun memang untuk aksi pada siang hari tadi hingga sore hari tadi ini memang sudah terorganisir, Davi, dan juga sudah mendapatkan izin, dan memang mereka hanya menyampaikan orasi, menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR RI, dan tidak ada aksi anarkis dan ataupun represif begitu. Dan hingga tadi kami pantau pada pukul 6 sore ataupun 18 tadi sore, ini benar-benar masa aksi dari mahasiswa ini bubar dengan perlahan secara tertib, Davi, sehingga tidak ada kerusuhan ataupun juga hal yang tidak diinginkan kembali terjadi, Davi. Dan kalau dapat kami informasikan juga tadi, Davi, sebelah kiri saya ataupun kanan televisi Anda ini tadi jalan sempat ditutup sementara, Davi. Dan tadi hanya satu jalur busway saja, namun saat ini sudah dibuka keseluruhan dikarenakan memang situasi sudah sangat kondusif. Untuk terkait sampah-sampah pasca aksi demonstrasi tadi yang bersifat tertib sekali, ini sampah-sampah juga sudah dibersihkan oleh pihak PPSU, dan kami juga melihat aksi-aksi vandalisme yang demo-demo kemarin yang kita ketahui yang cukup ricuh, ini aksi vandalisme juga sudah mulai dicat ulang begitu sehingga sudah terlihat rapi untuk di depan gedung DPR Jakarta. Dan kalau kita ketahui juga, Davi dan juga pemirsa, bahwa memang untuk mengantisipasi aksi demonstrasi, Polda Metro Jaya ini bekerjasama dengan Kodam Jaya ini melakukan aksi patroli setiap harinya, Davi, untuk menghindari kericuhan ataupun orang-orang yang berkumpul ini langsung ditegur begitu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti yang kita ketahui beberapa hari kemarin, Davi. Dan setidaknya Polda Metro Jaya ini bekerjasama dengan
13 Polres ini menelisir di setiap kota di Jakarta di bawah naungan Polda Metro Jaya dengan mengerahkan pasukan sebanyak 324 personil guna untuk memastikan di bawah naungan wilayah keamanan Polda Metro Jaya ini aman dan terkendali, Davi. Hingga sampai saat ini situasi terkini sangat kondusif sekali, Davi, dan kami juga memantau di Jakarta ini memang sudah terpantau kondusif dan tidak ada sifat aksi demonstrasi yang kembali dilanjutkan, dan hal ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk memastikan setiap wilayah Jakarta, khususnya Jabodetabek, ini aman dan terkendali sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan aman juga serta nyaman, Davi. Demikian, Davi, kembali ke Anda. Baik, dari depan gedung DPR RI Jakarta, kita menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ervan, seperti apa situasinya di sana, Ervan? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Ini masih dikenal yang menggelar aksi berhasil dibubarkan oleh petugas kepolisian di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan tadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil memaksa masa aksi bubar, dan meski demikian pembubaran tersebut juga diwarnai warga yang ikut panik akibat nekat untuk melihat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kericuhan juga tak terhindarkan setelah merasa berlarian ke arah Jalan Bandaran. Tak selang lama petugas kepolisian juga mengejar masa aksi ke arah Jalan Bandaran. Beberapa masa aksi juga diamankan oleh petugas, dan dapat diperlihatkan untuk saat ini pemirsa dan juga Davi, situasi jalan Kota Bandung sudah mulai lenggang dan lancar oleh pengendara dan juga para pejalan kaki, di mana saat ini untuk kawasan jalan DPRD, sekitar DPRD dan juga gedung sate sudah mulai kondusif dari masa aksi yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang di sekitar DPRD dan juga gedung sate untuk tidak ikut menonton saat pelaksanaan aksi demonstrasi, mengingat akan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kepada warga sekitar DPRD dan gedung sate. Demikian, David. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Indra Setiabudi dari depan gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, ratusan mahasiswa di Gorontalo juga menggelar unjuk rasa. Ratusan mahasiswa kompak menggunakan seragam hitam dan alma mater kampusnya. Mereka menggelar aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Dalam aksi ini mereka menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot dan menuntut DPRD Gorontalo memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Massa juga memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana unjuk rasa di Gorontalo, kami sudah tergabung dengan Nur Faizi Lahasan di sana. Selamat malam, Nur Faizi. Hingga saat ini, apakah massa atau mahasiswa masih memadati Bundaran Saronde? Ya, terima kasih rekan Davi. Saat ini saya tengah berada di depan kampus Universitas Negeri Gorontalo, di mana masih terlihat beberapa mahasiswa yang sudah beristirahat tadi pasca ricuh dengan polisi. Kericuhan sendiri terjadi sekitar pukul 18 sore tadi, di mana mahasiswa menuntut Gubernur, Kapolda, dan juga Ketua DPRD untuk hadir menemui mahasiswa, namun
tidak juga ketiga pimpinan itu tidak juga menemui mahasiswa sehingga terjadi kericuhan dan berhasil dipukul mundur oleh polisi. Baik, Nur Faizi, apa yang menjadi awal mula mahasiswa bentrok dengan polisi di sana? Jadi tadi itu sekitar pukul 18, polisi sudah menghimbau agar mahasiswa untuk membubarkan diri, namun mahasiswa masih tetap bertahan dan sudah juga mulai melakukan pembakaran sejumlah pembatas jalan, sehingga polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan memukul mundur para pendemo. Baik, apakah peserta aksi pada hari ini seluruhnya adalah mahasiswa atau ada kelompok lain yang ikut aksi? Sesuai informasi yang saya dapatkan, peserta demo ini hanya berasal dari gabungan organisasi mahasiswa yang ada di Gorontalo. Tidak ada, kami melihat ada gabungan dari ojol maupun masyarakat sekitar. Baik. Kalau tidak salah tadi kami dapat informasi sempat terjadi penutupan jalan di sana, betul? Ya, betul, polisi melakukan penutupan di sejumlah ruas jalan John Aryo Katili yang menjadi pusat tempat mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa. Baik, dalam proses penyampaian aspirasinya tadi, aspirasi mahasiswa diterima oleh DPRD atau gubernur di sana? Sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh mahasiswa, baik gubernur maupun ketua DPRD dan Kapolda tidak menemui masa aksi. Baik, Nur Faizi, terakhir, informasi yang Anda dapatkan, apakah mahasiswa akan kembali berunjuk rasa besok atau seperti apa? Sesuai informasi yang saya dapatkan, mahasiswa masih akan terus melakukan gelombang unjuk rasa, mengingat tuntutan mereka hingga saat ini masih belum dipenuhi oleh pemerintah. Baik, Nur Faizi, bisakah Anda perlihatkan kepada kami dampak dari bentrokan atau ricuh yang tadi sempat terjadi di sekitar Anda, bagaimana aktivitas di sana? Aktivitas saat ini sudah berlangsung normal, masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali. Baik, terima kasih Nur Faizi Lahasan melaporkan langsung dari depan Universitas Negeri Gorontalo. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siap menghadapi mafia besar demi membela rakyat. Presiden pun meminta aparat untuk menyelidiki peristiwa ini. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Polisi mengumumkan hasil pemeriksaan ketujuh anggota Brimo Polri terduga pelaku penabrak pengemudi ojol hingga tewas. Propam Polri temukan unsur pidana dan akan menggelar perkaranya besok. 7 terduga pelaku penabrak pengemudi ojek online sudah menjalani pemeriksaan di Biro Pengawasan Penyidikan dan Pembinaan Propam Polri. Ketujuh terduga pelaku terbagi 2 kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. Semua terduga pelaku akan menjalani sidang pada Rabu dan Kamis 3 dan 4 September. Sementara gelar perkara akan berlangsung pada 2 September besok. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan
terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Brimopori, serta nanti di Propampori. Semua langkah pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur. Pemirsa, Divpropam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personil Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personil Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personil lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Divpropam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli berskala besar. Patroli digelar guna memantau dan menjaga situasi di Jakarta tetap kondusif. Petugas kepolisian menggelar patroli bersama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan Jakarta secara bersama-sama. Sebanyak 350 personil polisi melakukan patroli dan patroli juga akan dilakukan dalam skala kecil hingga di kawasan gang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura. Wenda, apa saja yang dilakukan petugas dalam patroli keliling wilayah Jakarta malam ini? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Polda Metro Jaya baru saja selesai menggelar patroli besar-besaran yang tentunya ditujukan untuk menyisir seluruh bagian dari DKI Jakarta untuk memastikan keamanan Jakarta pasca demo yang terjadi beberapa hari belakang ini. Dan saat ini saya sudah selesai, tadi juga kami sempat
bersama tim mengikuti patroli besar-besaran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan saat ini patroli memang sudah selesai dilaksanakan. Saat ini kami sudah kembali ke Polda Metro Jaya dan bisa dilihat beginilah di belakang saya ini adalah pasukan yang tadi mengikuti patroli besar-besaran, yang mana patroli besar-besaran ini diikuti oleh 350 personil yang terbagi dalam 2 tim, yang mana tadi tim pertama ini ditugaskan untuk menyisir ke bagian Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Pusat, sedangkan untuk tim 2 ini ditugaskan untuk menyisir sebagian Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan. Dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah pasukan yang tadi mengikuti patroli besar-besaran yang berada di tim 2. Oke, halo, selamat malam Bang. Izin dengan Abang siapa? Dengan Baratu Anak Agung Gede Bagus. Oke. Abang, gimana tadi, apa aja sih yang dilakukan selama patroli tadi dan bagaimana hasil dari patrolinya? Yang kita lakukan tadi itu untuk mengecek situasi yang kemarin sempat konflik, yang sempat ada demo-demo besar-besaran, dan situasinya cukup kondusif, aman, dan terkendali. Baik, terima kasih Bang. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ya begitu Davi dan juga pemirsa, jadi memang patroli besar-besaran ini dilakukan kurang lebih sejak pukul 15.30 tadi dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam 30 menit. Dan tadi kami mengikuti menyusur ke daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan sebelum akhirnya kembali ke Polda. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, bahwa Jakarta saat ini memang sudah kondusif, tadi patroli juga berlangsung dengan lancar, dan tentunya patroli ini sudah dilakukan selama 2 hari, yang mana pada hari kemarin, hari Minggu sore kemarin ini dilakukan pelepasan di Monas, pada hari ini tadi melakukan pelepasan di Polda Metro Jaya dan berakhir di Polda Metro Jaya juga. Dan kembali kami informasikan bahwa sesuai dengan hasil patroli pada sore hari ini, Jakarta sudah kembali kondusif dan patroli besar-besaran berlangsung dengan lancar. Terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung pasca mengikuti patroli berskala besar yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya keliling Jakarta. Terima kasih Wenda, selamat malam, selamat bertugas kembali.